she must have treated you real bad. I feel like I've known you forever and ever. And we'll see it again. Halo semuanya, selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Henry Portrait of Serial Killer yang dirilis tahun 1986. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang baru saja bebas dari penjara. Ia tinggal bersama temannya yang dijumpai di saat di dalam penjara. Namun bukannya bertobat, mereka malah melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, mengeksekusi orang-orang untuk kepuasan semata. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. I feel like I've known you forever and ever. What are you doing? Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang telah tewas. Mayatnya tergeletak di mana-mana, bahkan ada di sebuah danau, toko, maupun kamar mandi. Lalu terlihat seorang pria bernama Henry yang baru saja keluar dari sebuah toko dan membeli sebungkus rokok. Henry lalu pergi menggunakan mobilnya untuk jalan-jalan di kota. Lalu ia melihat seorang wanita mapan. Kemudian Henry memutuskan untuk mengikuti wanita itu dan berencana melakukan sesuatu kepadanya. Namun setelah sampai, wanita itu ternyata berjumpa dengan suaminya di rumah. Melihat hal itu, Henry memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi di dalam perjalanan, Henry melihat ada seorang wanita yang ingin menumpang. Tanpa pikir panjang, Henry menolong wanita itu untuk pergi ke kota. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Becky di sebuah bandara. Ternyata ia baru saja sampai ke kota itu untuk mencari pekerjaan. Becky lalu dihampiri oleh saudaranya yang bernama Otis. Dan Otis membawa Becky untuk menginap di rumahnya. Di dalam perjalanan, Becky menceritakan kalau ia bertengkar dengan suaminya. Dan di sini Becky sudah memiliki seorang anak. Tetapi terlihat Becky sedikit marah karena Otis terus membahas tentang suaminya, yang dimana Becky tidak mau membahas hal itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Otis. Tujuan Becky ke sana adalah untuk mencari pekerjaan apapun yang dapat ia lakukan. Walaupun sebelumnya Becky pernah bekerja sebagai seorang penari di sebuah klub, tetapi ia tidak mau lagi melakukan pekerjaan itu. Lalu datanglah Henry yang ternyata ia tinggal bersama Otis di sana. Di sini terlihat kalau Henry membawa sebuah gitar, yang mana gitar itu milik seorang wanita yang sebelumnya menumpang. Dan dapat dipastikan kalau wanita tersebut sudah dieksekusi oleh Henry. Kemudian Otis memperkenalkan Henry dengan saudaranya Becky, dan ia untuk saat ini akan tinggal di rumah tersebut. Mengetahui hal itu, Henry menawarkan Becky untuk tidur di kamarnya. Walaupun Becky sempat menolak, tetapi Henry tetap memaksanya. Lalu Henry terlihat buru-buru. Ternyata ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan pada saat itu. Henry di sini bekerja sebagai penyemprot dapur seseorang. Setelah selesai, ia lalu dibayar oleh pemilik rumah dan memberikan lebih untuk dirinya. Kemudian Henry menawarkan untuk melakukan itu pada sebuah rumah seorang wanita. Wanita itu akhirnya mau memperbolehkan Henry untuk masuk. Tetapi naas bagi wanita itu karena tujuan Henry ke sana adalah untuk membunuhnya. Sedangkan Otis bekerja di sebuah tempat pengisian bensin. Di saat itu terdapat seorang pria yang membeli obat terlarang kepada Otis. Meski Otis tidak memilikinya, tetapi ia berlagak seolah-olah adalah seorang bandar. Hingga pada akhirnya Otis menipu orang tersebut setelah pria itu membayarnya dengan sejumlah uang. Ketika membersihkan ikan, Becky bertanya mengenai Henry kepada Otis, yaitu kapan ia bertemu Henry. Otis menjawab kalau ia bertemu Henry pada saat mereka sama-sama di dalam penjara. Di sini Becky sempat kaget karena mengetahui alasan Henry masuk penjara, yaitu karena telah membunuh ibunya sendiri. Dan hal itu langsung diceritakan oleh Henry kepadanya, hingga Henry akhirnya muncul di sana. Setelah makan malam itu, terlihat kalau Otis akan pergi. Ia lalu mengajak Henry, tetapi Henry menolak. Kemudian Becky mengajak Henry untuk main kartu.
Dan di sini mereka berdua bercerita mengenai kenangan bersama sang ayah masing-masing. Namun tak lama kemudian Becky menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh Otis. Apakah benar ia telah membunuh ibunya sendiri? Ternyata benar kalau Henry telah membunuh ibunya karena mengetahui kalau sang ibu adalah seorang WTS. Selain itu, Henry juga dipaksa menggunakan gaun dan menonton ibunya bercocok tanam. Tak lama kemudian, Otis pun datang menghampiri mereka. Keesokan harinya, Becky mulai pergi mencari pekerjaan. Ia lalu diterima pada salah satu salon kecantikan di kota itu. Lalu di malam harinya, ketika mereka sedang bercerita, Becky memperlihatkan sebuah baju baru yang ia beli. Becky lalu mencoba baju itu dan menyuruh para pria untuk berbalik. Kemudian Otis meminta tolong untuk diambilkan bir di kulkas. Meski awalnya Becky menolak, tetapi pada akhirnya Becky mau mengambil bir itu. Namun Otis tiba-tiba saja ingin menciumnya. Melihat hal itu, Henry menjadi marah dan mengancam Otis jika melakukannya lagi. Hey, I was only kidding around, Henry. Tell her you're... Becky lalu menawarkan diri untuk mencuci piring dan menyuruh pria itu untuk bersenang-senang di luar. Mereka lalu setuju dengan hal itu dan memutuskan untuk pergi. Di jalan, kedua pria itu menyewa wanita penghibur untuk dibawa ke tempat sepi. Tetapi bukannya bercocok tanam, dua psikopat ini langsung membunuh mereka di sana, hingga membuat kedua wanita itu tewas. Setelah melakukannya, terlihat kalau Otis sempat ketakutan jika polisi menemukan mayat kedua wanita itu. Tetapi berbeda dengan Henry yang nampaknya tenang saja sambil menikmati makanan. Otis di sini sebenarnya sudah pernah melakukan pembunuhan, tetapi itu karena ia tidak ada pilihan saja. Kemudian terlihat Becky sedang bekerja dan pada malam harinya Otis sedang menonton TV. Namun karena TV-nya rusak, Otis mencoba untuk memukulnya dan berharap kembali bagus. Tetapi ia malah emosi yang membuat TV itu hancur. Henry yang mengetahui hal itu lalu mengajak Otis untuk membelinya. Mereka lalu pergi ke sebuah toko dan terdapat TV dengan harga termurah sampai yang termahal. Penjual TV juga menawarkan sebuah cam yang dapat merekam video dan menontonnya di TV. Tetapi karena mereka hanya memiliki uang sedikit, sang pemilik toko mengusir mereka. Hal itu justru membuat Henry dan Otis menjadi murka dan mengeksekusi sang pemilik toko. $50 set and get the hell out. Don't give me story, you dumbass. Kemudian mereka mengambil semua barang yang ada di toko itu, termasuk sebuah cam yang mereka gunakan untuk bersenang-senang. Tetapi di sini terlihat kalau Becky menyukai Henry. Tetapi Henry malah menolak hal itu. Karena sebelumnya Otis sudah pernah dipenjara, membuat ia harus diawasi oleh kepolisian. Otis harus melaporkan di mana ia tinggal dan tempat di mana ia bekerja. Lalu Otis yang berada di mobil dihampiri oleh seorang pria. Mereka nampaknya sedang bertransaksi sesuatu. Tetapi di sini pria itu malah memukul Otis dan lalu melarikan diri. Sesampainya di rumah, Otis terlihat kesal dengan pria itu. Henry lalu mengajak Otis untuk meluapkan kekesalannya tersebut di luar. Mereka pergi menggunakan mobil dan Henry memperlihatkan sebuah senjata. Tentu hal itu untuk menembak seseorang. Mereka lalu turun dari mobil dan membuka kap mobil tersebut. Mereka berpura-pura kalau mobil mereka mengalami kerusakan dan meminta tolong kepada pengguna jalan. Salah satu orang ada yang berhenti dengan niat membantu mereka, tetapi ia malah dieksekusi. Setelah selesai, Otis merasa lega telah melakukannya. Lalu adegan berpindah di mana mereka berdua sedang merekam dua orang yang melakukan kejahatan. Mereka bukannya menolong orang itu, tetapi malah merekam adegan tersebut. Di sini Henry mengatakan kalau ingin melakukan kejahatan, hendaknya menggunakan benda dan cara yang berbeda, agar membuat polisi mengira pelakunya merupakan orang yang berbeda. Kemudian mereka berhenti di sebuah rumah.
Dan ternyata mereka menyekap pemilik rumah tersebut dengan cara merekamnya. Otis di sini memegang sang istri, sedangkan suami pemilik rumah diikat. Lalu anak mereka yang datang langsung ditangkap oleh Henry. Dan mereka akhirnya mengeksekusi semua orang itu. Rekaman itu lalu mereka tonton, bahkan Henry menontonnya sampai 2 kali. Lalu pada keesokan harinya, Becky mendapatkan sebuah telepon dari sang anak. Di sini ia terlihat sangat merindukan anaknya, dan ia memutuskan untuk pulang serta berhenti dari pekerjaannya. Di jalan, Otis dan Henry sedang mengincar seorang wanita sambil merekamnya. Tetapi Otis yang terlalu keluar dari mobil membuat cam itu akhirnya pecah. Dan tanpa pikir panjang, Otis membuang kamera itu yang seharusnya bisa diperbaiki. Hal itu membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Dan Henry menurunkan Otis di jalan karena ia terus meminta untuk dibelikan bir. Di rumah, Becky lalu mengatakan kepada Henry kalau ia akan pulang ke kampung halamannya. Dan kini ia sudah berhenti bekerja. Becky juga mengajak Henry untuk ikut, karena di sini ia terlihat sudah menyukai Henry. Tetapi Henry tidak langsung menerima tawaran itu, karena ia nampaknya lebih nyaman tinggal di sana, dengan kejahatan yang terus ia lakukan. Lalu Henry mengajak Becky untuk makan di luar dengan alasan ingin mengetes kartu visa barunya. Terlihat Otis sedang tidur di TV, dengan keadaan yang mabuk berat. Tetapi bukannya pergi bersama, Becky malah sakne dan ingin bercocok tanam dengan Henry. Namun aksi itu malah dipergoki oleh Otis yang membuat Henry merasa malu. Ia lalu pergi keluar dengan berpura-pura akan membeli rokok. Ketika pulang, Henry menyapa seorang wanita yang membawa seekor anjing. Ia lalu mengikuti wanita itu dan berniat untuk membunuhnya. Tetapi hal itu tidak jadi dan Henry kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terlihat kalau Otis sedang memperkaos saudaranya sendiri. Di saat bersamaan, Henry kembali ke rumah dan melihat apa yang dilakukan oleh Otis. Hingga ia langsung menusuk Otis dan Becky berhasil menusuknya menggunakan sisir untuk membantu Henry. Henry yang seorang psikopat pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengambil sisir itu dan membuat Otis benar-benar tewas. Becky lalu histeris melihat saudaranya telah tewas. Tetapi di sini Henry meminta ia untuk tetap tenang. Henry lalu membawa mayat Otis ke dalam kamar mandi untuk memisahkan beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan mobil, lalu berhenti di sebuah jembatan untuk membuang potongan itu. Di sini Becky sempat kebingungan atas tujuan mereka selanjutnya. Namun Henry menawarkan untuk tinggal di sebuah peternakan yang merupakan milik saudaranya sendiri. Karena tujuan mereka sangat jauh, Henry memutuskan untuk menginap. Dan di malam itu Henry menyuruh Becky untuk segera tidur. Tetapi keesokan harinya ketika Henry masuk ke dalam mobil, tidak terlihat kalau Becky bersamanya. Dan ternyata Becky sudah dieksekusi oleh Henry dan memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah koper yang ditinggalkan Henry di pinggir jalan. Dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk melihat film selanjutnya.